Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Irfanuddin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Filsafat Islam atau Islamic philosophy adalah filsafat yang bercorak Islam. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, akidah dengan hikmah, agama dengan filsafat, dan menjelaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Kajian historis. Dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Usaha ini melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim. Sejarah kebudayaan Islam mencatat ilmu filsafat tidak diketahui oleh orang-orang Islam kecuali setelah masa Daulah Abbasiyah pertama. Ilmu ini ditransfer ke dunia Islam melalui penerjemahan dari buku-buku filsafat Yunani. Para cendekiawan ketika itu berusaha memasukkan filsafat Yunani sebagai bagian dari metodologi dalam menjelaskan Islam, terutama akidah. Filsafat Islam berkembang setelah umat Islam memiliki hubungan interaksi dengan dunia. Kajian doktrin. Dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan yang tinggi dan banyak dipakai bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani
secara doktrinal memiliki hubungan bahwa Islam memiliki ajaran untuk mencari ilmu pengetahuan dan alatnya adalah akal untuk menggali pemikiran yang benar. Begitu pula dalam filsafat Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang begitu bebas. Sementara dalam filsafat Islam diberikan kelonggaran meskipun terdapat keketatan dalam penggunaan rasio. Latar belakang filsafat Islam diambil dari filosofi pemikiran yang didasarkan pada filosofi Yunani, karena para filosof Islam menuntut ilmu kepada filosof Yunani. Pada zaman awal perkembangan Islam, sebenarnya kaum muslimin tidak mengutip pemikiran dari pihak manapun juga. Mereka tidak menaruh perhatian pada soal tersebut, bahkan sama sekali tidak merekomendasikan mengutip ilmu apapun dan tidak pernah menilainya. Kalau di kemudian hari ada sebagian dari ilmu-ilmu tersebut yang merembes pemikiran Arab, itu karena keharusan yang tak dapat dihindari, karena semakin eratnya hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain di sekitar negerinya. Tokoh-tokoh filsafat Islam yang pertama yaitu Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ishaq al-Kindi atau yang biasa disebut Al-Kindi. Pemikiran filsafat menurut Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ishaq al-Kindi adalah hubungan filsafat dan agama tidak ada pertentangan. Ilmu tauhid atau teologi adalah cabang istilah dari filsafat. Filsafat tentang jiwa, bahwa jiwa manusia mempunyai 3 daya. Yang kedua yaitu Abu Bakar ibnu Yahya ibnu As-Saikh atau yang biasa disebut Ibnu Bajjah. Menurut beliau, pemikiran filsafatnya, setiap manusia mempunyai jiwa yang tidak mengalami perubahan jasmani. Ibnu Bajjah mengelompokkan perbuatan manusia kepada perbuatan hewani dan perbuatan manusiawi. Yang ketiga yaitu Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlah Al-Farabi atau yang biasa disebut Al-Farabi. Menurut beliau, pemikiran filsafatnya, jiwa adalah jauhar basit atau tunggal, tidak tersusun, tidak panjang, dalam dan lebar. Al-Farabi berkeyakinan bahwa aliran filosofi yang bermacam-macam itu hakikatnya hanya satu, karena ditentukan oleh kebenaran. Kebenaran itu hanya satu macam dan serupa pada hakikatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.